Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang saleh dan saleha, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama ya. Silahkan sikap berdoa. Kita angkat kedua tangan kita untuk berdoa. Before we study, let's pray together. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anandaku yang soleh dan soleha, setelah kemarin kita sedang mempelajari materi muatan matematika di tema 3, subtema 1 sampai 3 ya. Alhamdulillah tentang satuan waktu, satuan panjang, satuan dan satuan berat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi pada tema 4, subtema 1. Nah, anak-anak, materi yang sebelumnya insya Allah akan terus kita pelajari ya bersama-sama jika nanti anak-anak penugasan di sekolah dan kita bisa melakukan latihan bersama agar lebih paham dan juga mengingat kembali materi yang sudah dipelajari. Nah, hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu tentang menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Ustazah yakin anak-anak juga sudah paham tentang penjumlahan dua bilangan. Nah, ketika dijumlahkan hasilnya harus sesuai. Nah, tentunya tapi kalau ini sedikit berbeda. Kalau biasanya kita menentukan hasil dari dua bilangan yang sudah ditentukan. Nah, hasil dari penjumlahannya kali ini kita akan mencari bilangan pertama ataupun bilangan kedua yang mungkin hasilnya sudah ditentukan ataupun sebaliknya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Yang pertama, untuk mendapat bilangan pertama. Bilangan pertama itu, nah pada penjumlahan, tentukan sebuah bilangan yang lebih kecil. Jadi kalau misalnya hasilnya sudah diketahui, dan misalnya bilangan kedua sudah diketahui, kita akan mencari bilangan pertama pada penjumlahan. Maka syaratnya bilangannya harus lebih kecil. Kedua, untuk mendapat bilangan kedua, kurangi bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama. Nah, ini juga sama. Ketika bilangan keduanya belum diketahui, tapi bilangan pertama dan hasilnya sudah diketahui, juga bisa dilakukan dengan cara pengurangan, tetapi menentukannya dengan bilangan yang harus lebih kecil dari hasil yang sudah ditentukan. Baik, anak-anak, untuk menambah pemahamannya, mari kita latihan bersama dan anak-anak boleh dibuka buku paketnya halaman 99. Pada bagian nomor 1 di sini ada beberapa pilihan dari A sampai H. Nah, soalnya adalah berilah tanda checklist untuk pasangan bilangan yang jumlahnya 480. Berarti kita akan mencari bilangan pertama dan kedua pada pilihan A sampai H yang dimana hasilnya harus menjadi 480. Sekarang anak-anak lihat pada bagian A, bagaimana cara menentukannya? Kita bisa menjumlahkan satu-satu dari A sampai H, boleh. Yang nantinya hasilnya harus 480. Berarti di sini harus kita teliti dalam menghitungnya, ya. Tetapi kita juga bisa menentukan dengan cara agar lebih mudah, misalnya tidak menghitung semuanya. Di sini ada 400, hasilnya 480. Berarti hasilnya penjumlahan bilangan pertama dan kedua, belakangnya ketika dijumlahkan itu harus menjadi 10 atau 0 ketika dijumlahkan. Coba sekarang lihat yang A. Di sini A, bilangan yang belakangnya 5 ditambah 5 adalah 10. Jadi ini kemungkinan bisa ditambahkan ya. Nah, walaupun di depannya ketika ditambahkan 1 tambah 2 adalah 3, sedangkan di sini di depannya 4. Tapi kita cari yang belakangnya dulu, yang hasilnya bisa menghasilkan 0. 5 tambah 5 adalah 10. Sekarang kita coba ya, yang nomor 1 bagian A. 195 karena
yang ditanyakan adalah hasil dari penjumlahan, bisa langsung kita ke bawahkan. Nah, jadi seperti ini bersusun pendek. 5 tambah 5, 10 ya. Kita tulis 0, satunya disimpan di atas. 1 tambah 9, 10 tambah 8. 18, satunya pindah lagi ke atas. 1 tambah 2, 2 tambah 2, 4. Jadi hasilnya 480. Apakah sudah sama? Sudah sama ya. Karena sudah sama, bisa kita langsung memberikan tanda checklist pada bagian kotak yang kosong. Nah, jadi walaupun bilangan depannya kalau dijumlahkan 1 tambah 2, 3. Nah, tetapi kita bisa lihat pada bilangan yang belakangnya hampir sama dengan yang ditentukan hasilnya. Silakan anak-anak untuk mencoba ya, menjumlahkan, bisa nanti mencari bilangan yang belakangnya 0, tetapi ketika nanti dijumlahkan hasilnya berbeda, nah berarti anak-anak bisa mencari bilangan yang lain yang hasilnya bisa menunjukkan hasil penjumlahan 480. Sekarang kita akan lanjutkan latihan nomor 2. Kita akan melingkari 2 bilangan yang nantinya hasilnya yang sudah ditentukan pada tanda panah ini bercetak tebal. Misalnya yang A, di sini hasilnya 2 penjumlahan yang ketika dijumlahkan hasilnya harus 333. Berarti kita bisa mencari bilangan yang belakangnya ketika dijumlahkan, nah bisa disimpan 3 di bawahnya misalnya. Ini ya kita lihat dulu bilangan pertama sama 2. 6 tambah 7 yang belakangnya adalah 13. Kemungkinan ini bisa kita jumlahkan. Nah, kita akan mencoba 2 bilangan yang pertama ini ya. Nah, ingat, menaruh satuan nilai puluhannya harus sesuai bila tidak ada nilai ratusannya ya. 6 tambah 7, 13. Satunya kita pindah ke atas. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 5, 9. Baru karena tidak ada temannya ke bawah adalah 293. Sedangkan yang ditentukan harusnya 333. Berarti ini bilangannya kurang tepat. Nah, kalau bilangannya kurang tepat, berarti kita akan mencoba bilangan kedua dengan 3 ya. Karena ini kan tadi ketika dijumlahkan belakangnya sama. Hasilnya bisa kemungkinan menentukan hasil yang sama. Sekarang kita akan menentukan bilangan kedua dengan ketiga. Tetap ya, yang disimpan paling atas adalah bilangan yang paling besar. Nah, menyimpan nilai puluhan dan juga satuannya harus tepat. 6 tambah 7, 13. Simpan 1. 1 tambah 7, 8 tambah 5, 13. 1 tambah 2, 3. Apakah sudah sesuai? Ya, sudah sesuai. Berarti ini bisa kita lingkari pada 2 bilangan yang hasilnya bisa menentukan hasil 333, yaitu 57 dan 276. Nah, Anda sudah selesai mengerjakan pada bagian 2. Kita akan lanjutkan pada latihan untuk menentukan 2 bilangan pertama dan kedua di mana hasil penjumlahannya sudah ditentukan. Seperti pada nomor 3 ya. Nah, di sini Ustazah kita akan bersama-sama mengerjakan bagian D-nya. Nanti A, B, dan C silakan Ananda boleh kerjakan sendiri ya. Jadi bagian D-nya Ustazah akan memberikan contoh. Nah, di sini sudah ditentukan hasil bilangannya. Berapa ditambah bilangan pertama ditambah bilangan kedua hasilnya harus menjadi 610. Nah, bagaimana cara menentukannya? Berarti ini sudah ditentukan hasilnya 650. Kita akan mencari bilangan pertama dan kedua. Kita bisa tulis dulu 610. Nah, maka kita akan mencari bilangan pertama dan keduanya. Berarti kalau misalnya melakukan penjumlahan, pengurangan ya. Ingat ya anak-anak, walaupun di sini yang dalam soal yang ditentukannya adalah lambang penjumlahan, tetapi ketika kita mencari bilangan pertama atau bilangan kedua yang dimana hasilnya sudah ditentukan,
Berarti cara menghitung atau cara mencari bilangan pertama dan keduanya yaitu dengan cara pengurangan. Nah, walaupun di sini sudah pada soalnya adalah dijumlahkan. Nah, kecuali yang kita cari adalah hasilnya. Kalau kita mencari hasil berarti itu dijumlahkan. Tapi kalau kita mencari bilangan pertama atau kedua, di mana hasilnya sudah ditentukan, berarti kita bisa menghitungnya dengan cara pengurangan. Nah, di sini anak-anak boleh menentukan bilangannya sendiri, bebas mau berapa, tapi syaratnya bilangannya harus lebih kecil dari yang sudah ditentukan. Di sini 610. Jadi anak-anak bebas menentukan bilangannya sendiri, tapi harus lebih kecil dari bilangan yang sudah ditentukan hasilnya. Misalnya mau berapa? Di bawah dari 610. Misalnya 320. Ya, atau misalnya mau 320 boleh ya. 320. Nah, intinya bilangannya harus lebih kecil dari yang sudah ditentukan, ya. Sekarang kita akan mencoba menguranginya. 0 kurangi 0, 0. 1 kurangi 2, karena tidak bisa harus pinjam ya. Nah, pinjam ke temannya sebelah. Ini dicoret ke atas jadi 11. Karena teman yang di sampingnya sudah dipinjam 1, jadi di sini menjadi 5. 11 kurangi 2, 11 kurangi 2, ya 9. 5 kurangi 3 adalah 2. Nah, jadi dengan cara seperti ini kita bisa langsung menentukan ini adalah hasilnya pada kotak yang ini. Berarti bilangan pertamanya adalah yang pada bilangan yang sudah kita tentukan yang tadi. Ini bilangan pertama. Bilangan ke-1 atau pertama yang tadi hasilnya ini adalah bilangan ke-2. Jadi bilangan pertama bisa kita tuliskan di sini berapa? 320. Bilangan keduanya adalah 290. Nah, kalau anak-anak belum yakin dengan hasil ini yang sudah kita tentukan, anak-anak boleh sekarang mencoba untuk menjumlahkan 320 ditambah 290. Betul tidak? Hasilnya 610. Kalau sudah betul berarti cara penyelesaian kita sudah sesuai. Nah, hasil yang tadi yang sudah kita tentukan, bilangan pertama dengan bilangan kedua boleh kita tuliskan pada kotak di buku paketnya ya. Nah, A, B, dan C boleh Ananda kerjakan secara mandiri ya. Bila Ananda sudah mengerjakan latihan tadi di halaman 99, kini kita akan lanjutkan kembali pada materi tentang menentukan penjumlahan yang hasilnya nanti bisa ditentukan 105. Nah, sekarang anak-anak boleh buka buku paketnya halaman 105. Di sini ada soal kembali untuk menambah pemahaman kita. Nah, di sini sudah ditentukan bilangan pertama, bilangan kedua, bahkan hasilnya juga sudah ditentukan, tinggal kita pasangkan. Misalnya kita coba yang ini ya, 370 ditambah 250, boleh langsung diisi di buku paket. 0 tambah 5, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 7, 12, satunya ke atas, 1 tambah 3, 4, 4 tambah 2, 6. Sekarang kita cari, adakah bilangan hasilnya di atas 620? Ya, yang sama adalah pada kotak yang ketiga. Berarti kita bisa langsung tarik ke yang hasilnya sama, yaitu 620. Untuk selanjutnya, karena ini masih mudah ya, anak-anak boleh kerjakan secara mandiri juga. Bila ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan sama Ustazah ya. Baik, anak-anak juga kita ada latihan masih dengan cara yang sama, tetapi di halaman 106 ini pada bagian kedua, ini juga sama. Kita akan menentukan dua
bilangan pertama dan kedua yang dimana hasilnya sudah diketahui. Ini ada kegiatan Komang ketika di rumah, yang dimana kegiatan itu bila dijumlahkan bisa, nah dalam satuan waktu menjadi waktu keseluruhan yang dilakukan Komang itu adalah 560 menit. Nah ini semuanya pada tabel menunjukkan waktu 560 menit. Berarti kita akan mencari waktu membantu ibu dan waktu kegiatan yang lain. Ketika dijumlahkan itu hasilnya harus menjadi 560. Ingat ya tadi kata kuncinya bila kita mencari bilangan pertama dan kedua sedangkan hasilnya sudah ditentukan bisa dengan cara pengurangan. Nah, hasilnya sudah diketahui 580 menit. Berarti kita akan mencari bilangan pertama. Nah, bilangan pertamanya di sini. Nah, bilangan pertama ini juga bisa kita tentukan dengan A ya. Bilangan kedua juga bisa kita tentukan dengan B. Masih ingat ya materi yang waktu tema 1 di sini ada. Kita akan menentukan bilangan A, bilangan B, atau bilangan pertama dan bilangan kedua. Berarti dengan cara pengurangan, tadi kuncinya kita bisa menentukan pada bilangan ke-1 atau pada bilangan A. Di sini harus lebih kecil dari. Nah, kita akan menentukan bilangannya. Anak-anak bebas menentukan bilangannya harus lebih kecil dari 580 ya. Misalnya mau berapa? 361 boleh, misalnya 361 di sini karena lebih kecil ya. Berarti bilangan ke-1-nya sudah diketahui. Tinggal kita hitung. 0 kurangi 1 bisa? Tidak bisa. Jadi kita harus pinjam. Ini menjadi 10. 8-nya dipinjam 1 menjadi 7. 10 kurangi 1 9. 7 kurangi 6 3, 4 ya. 7 kurangi 6 adalah 1. Lalu 5 kurangi 3 adalah 2. Jadi bilangan ke-1 atau A-nya adalah 361, sedangkan bilangan kedua atau B-nya 219. Bisa kita langsung isi pada kotak pertama dan kedua. Berarti ini 361. Bilangan keduanya 219. Kalau kita belum yakin dengan hasilnya, anak-anak boleh mencoba menjumlahkan kedua bilangan ini. A tambah B, hasilnya betul tidak? Menjadi 580, satuannya adalah menit. Jadi lama kegiatan Komang. Yang pertama bisa kita tentukan bilangan A atau bilangan pertamanya 361 dan waktu kegiatan lainnya 219. Ketika dijumlahkan hasilnya menjadi 580. Anak-anak bisa mengisi di buku paket. Yang dikerjakan adalah tabel yang baris kedua dan juga baris ketiga. Silakan boleh kerjakan secara mandiri ya. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran sudah saya sampaikan. Insya Allah kita selalu diberikan pemahaman. Berikut latihan muatan matematika yang dapat Ananda kerjakan ya. Silakan untuk dikerjakan dengan teliti dan juga selalu semangat. Bila ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan kepada Ustadz dan Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.